Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pembina Masjid Al-Hamra Yayasan Al-Hamra Baitul Amaliyah, Bapak Haji Martus Hamra SA. Hadirin yang berbahagia, berikutnya tata laksana solat Jumat pada hari ini Masjid Al-Hamra Yayasan Al-Hamra Baitul Amaliyah 11 Agustus 2023, 24 Muharram 1445 Hijriah. Sebagai khatib yang akan menyampaikan khutbah, nasihat, peringatan dan pelajaran kepada kita semua pada hari ini adalah yang mulia karena Allah, Dr. Kiai Haji Rahiman MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala yawmal jum'ah ala sayyiril ayyamil usbu' wa ikhtassahu bisa'ati du'a fiha mujabun masmu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tabtaghi 'alaiha al-wusul wal furu'. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul makamil a'la wa dhikril marfu'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhawi zuhdi wal khushu'. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin sidang Jumaah yang mudah-mudahan di siang hari ini diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses dalam meraih rezeki yang halal, terlindungi dari segala musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat hari ini kita masih dalam bulan Muharram. Suasana masih dalam pergantian tahun Hijriah dari 1444 ke 1445. Bulan Muharram ini termasuk bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaannya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 100 ayat 36. Diungkapkan dalam surah At-Taubah ayat 36 ini, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri 'indallah isna 'asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan pada setahun menurut Allah terdapat 12 bulan yang tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma khalaqas samawati wal ard, di mana telah diciptakannya langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan. Hadirin, menurut para mufassir yang muktabar bahwa 4 bulan itu diantaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab dan Muharram. Hadirin jamaah, bulan Muharram ini adalah bulan harmonisasi. Harmonisasi yang dalam artian bulan penuh kasih sayang, karena di dalamnya tidak boleh ada permusuhan, tidak ada boleh peperangan. Untuk itu Allah memuliakan dalam surah At-Taubah 36 ini. Namun lebih dari itu,
ada makna yang tersirat ketika bulan Muharram ini identik dengan bulan Hijriyah atau bulan pergantian tahun baru Islam. Hijrah kalau terleknya berarti pindah, namun ada perspektif yang lain seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, bahwa pengertian hijrah ini adalah la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari raha yasir wal makanul ladzi irtihala ilaihi wal makanul ladzi irtihala min walakin irhal minal aqwan ilal muqawwin. Janganlah kamu pindah kepada keadaan itu juga. Ya, nanti kamu akan menjadi seperti keledai yang menggiling tepung berputar, di mana setar dari putarannya dengan finishnya sama itu juga. Walakin irhal minal aqwan ilal mukawwin, akan tetapi pindahlah kamu dari alam menuju yang membuat alam, yaitu Allah. Hadirin jamaah, nasihat Ibnu Athaillah As-Sakandari ini sangat penting buat kita. Di saat pergantian tahun, maka kita harus meningkatkan kualitas akidah kita, kualitas akhlak, kualitas ibadah, dan kualitas muamalah. Jangan kita ini dari tahun ke tahun tanpa adanya peningkatan dan perubahan. Oleh karena hijrah ini identik dengan paham perubahan dan peningkatan. Diibaratkan nanti kalau kita ini tidak ada perubahan dalam ibadah maupun perubahan dalam keyakinan kita, maka diibaratkan seperti kita ini berputar. Kalau bapak berlari di stadion atletik olahraga, finish dan setarnya itu sama, sudah menguras keringat, muter, waktu juga terbuang, tapi nggak pindah-pindah di situ-situ aja, alias kita ini berjalan di tempat. Nah, maunya yang dikehendaki oleh Ibnu Athaillah ini adalah pindahlah kamu dari alam menuju yang membuat alam, yaitu Allah. Betapa banyak ketika kita ini sedang sholat tapi hatinya enggak menuju Allah. Kita ini sholat mulai dari niat dan takbiratul ihram sampai salam terakhir, yang kita ingat adalah permasalahan dunia. Kalau hari ini bisnis kita kurang lancar, begitu sholat maka bayangan aja adalah bisnis yang kurang lancar itu. Kalau kita ini sedang mengatur planning, ada rencana, maka sholatnya pun juga yang ada adalah memikirkan tentang rencana-rencana berikutnya. Jadi sholat kita ini tidak irtifa, tidak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita masih hubud dunia, masih cinta dunia. Nasihat yang lain Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu, kaifa yashruku qalbun suwarul aqwan muntabi'atu fi mir'atihi. Bagaimana hatimu mau cemerlang, hatimu mau bercahaya, mau bersih, sementara bayangan-bayangan dunia itu masih terpatri di dalam hati. Akibat bayangan dunia melulu ada di dalam pikiran hati kita, ini akan memunculkan nafsu. Nafsu berperan di sini. Kalau sudah nafsu tidak bisa dihindari, maka akan muncul lalai. Kalau lalai tidak bisa dihindari, maka akan muncul hati menjadi buta. Kalau hati buta tidak bisa terangkat dari diri kita, maka akan muncul kekufuran. Na'udzubillah. Jadi jamaah, oleh karena Rasulullah mengatakan, ya, hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Orang serakah itu disebabkan karena cinta dunia. Orang pelit itu juga cinta dunia. Orang suudzon, berburuk sangka, juga
karena cinta dunia, berani bohong sama masyarakat karena juga cinta dunia. Hadirin jamaah, berhati-hati. Karena itu, agar kita ini terlepas dari bahaya-bahaya, ya, bahaya-bahaya penyakit hati, menurut pendekatan sosiologi ini adalah deviasi sosial. Maka ada saran yang terbaik. Apa sarannya? Rasul mengatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman Anda dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah berarti harus dipahami, karena ini adalah perintah. Dalam surat Muhammad ayat 19 dikatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh engkau bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, pendekatan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, madhab Asy'ariyah wal Maturidiyah, bahwa la ilaha illallah ini memiliki implikasi akidah. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 20 ini adalah sifat zat, mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil awadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadiran, wiridan, aliman, ayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. 20 dibagi secara garis besar, ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, ditambah dengan mustahil, ditambah dengan perkara jaiz, berarti 41 yang tertanam, terimplikasi dalam kalimat la ilaha illallah. Jaminannya apa? Kalau paham ini, ya, Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya alias pada sakratul maut, maka dia masuk surga. Ketika pemahaman akidah ini lebih tajam, maka terbesit di dalam hati itu ada halawatul iman. Apa halawatul iman? Manisnya iman. Di dalam hadis yang sahih mengenai halawatul iman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Kata Rasulullah, yang sanadnya hadis ini dari Anas bin Malik, ada 3 orang yang merasakan nikmatnya, manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang paling ia cintai melebihi dari segala-galanya. Bagaimana orang itu mencintai Allah dan Rasulullah melebihi dari segala-galanya kalau dia tidak memiliki akidah yang kuat? Nah, akidah yang kuat inilah pemahamannya dari kalimat la ilaha illallah. Apabila kita ada peningkatan dalam pemahaman akidah, itu namanya baru pindah, baru hijrah. Nah, hadirin, nah, di saat orang yang sudah merasakan manisnya iman, saat itu dihadapkan dengan berbagai kesibukan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia, bahkan iming-iming dunia, dijanjikan dia misalkan dikasih jabatan, kedudukan, harta yang banyak, namun harus melepas akidahnya, harus berhenti dakwahnya, maka tawaran ini sangat ditolak. Kenapa? Karena dia lebih menikmati manisnya iman. Hadirin jamaah, ada seorang raja, Yahya bin Yuhman, raja Maroko. Ya, ketika beliau berjumpa dengan seorang syekh yang namanya Abdullah At-Tunisi,
Ya, Yahya bin Yu'man ini dengan berpakaian kebesaran raja. Saat itu jubahnya dipenuhi dengan kancing yang terbuat dari intan dan emas. Maka dia bertanya, wahai Syekh Abdullah At-Tunisi, kalau saya sholat dengan menggunakan pakaian kerajaan ini sah apa tidak? Apa yang dijawab dengan tertawa Abdullah Tunisi? Kenapa Anda tertawa wahai Abdullah Tunisi? Saya ini serius bertanya. Maka dijawab, saya tertawa karena kedunguan akal Anda. Bayangkan seorang raja dibilang dungu. Zaman dulu juga sudah ada. Hadirin, apa marah dia? Oh tidak, tidak marah Yahya bin Yu'man. Karena itu sekali lagi dia bertanya, bagaimana kamu mau bertanya? Ya, kamu itu diibaratkan seekor anjing yang sedang makan bangke, lantas air liurnya ini berantakan kemana-mana. Terus anjing itu kalau kencing diangkat kakinya sebelah takut kena najis. Itulah seperti Anda. Kalau Anda berpakaian kerajaan kebesaran ini, diibaratkan Anda sendiri adalah wadah kotoran, mau menghindar dari kotoran, bagaimana itu akan sah sholat Anda? Maka pada saat itu ditanggal semuanya, dilepas semuanya baju kerajaan. Ya Syekh Abdullah At-Tunisi, saya ikut Anda. Mau ngapain ikut saya? Mau ke pesantren Anda. Ngapain di pesantren? Belajar agama, dikuatkan imannya, banyak berzikir, introspeksi diri, dia istighfar berhari-hari lamanya. Setelah selesai pada saat itu, Abdullah At-Tunisi membawa utas tali. Ini tali, tolong kamu pulang tengok istri kamu, anak-anak kamu. Untuk apa tali ini? Tali ini untuk mengikat. Jadi tukarlah sekarang ini rezeki kamu dengan mencari nafkah, menjual kayu bakar ya, yang diambil dari hutan ke pasar, yang saat itu berhari-hari jual. Banyak orang yang tahu bahwa itu adalah seorang raja. Saat Abdullah Tunisi banyak didatangkan oleh para jemaah, wahai Abdullah, tolong doakan saya, Anda adalah seorang syekh yang doanya mustajabah. Apa yang dikatakan Abdullah Tunisi? Sekarang bukan saya yang doanya mustajabah. Siapa? Yahya bin Yu'man. Yahya itu raja, iya dulu, sekarang dia menjadi waliullah. Dia seorang ulama, hatinya bersih karena dia sudah mendapatkan tazawukul iman, lezatnya iman. Subhanallah, kalau sudah mendapatkan kelezatnya iman, ditanggalkan semua atribut-atribut dunia, nggak penting bagi dia. Yang penting berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah, ketika ada seorang Syekh Sufyan Ats-Tsauri, dihentikan dakwahnya di saat dia menyampaikan kebenaran-kebenaran, maka penguasa zalim pada saat itu menjebloskan dia ke dalam penjara. Nah, ketika mau dieksekusi, suruh berhenti, jangan berdakwah, dia tetap mau berdakwah. Kenapa? Yang ditanya, karena saya lebih mencintai Allah, saya lebih mencintai Rasulullah ketimbang yang lainnya. Biarin saya mati di tiang gantungan, nggak jadi masalah. Ketika mau dieksekusi di tengah hari bolong, Sufyan Ats-Tsauri ini tambang sudah ada di lehernya, siap untuk dijerat. Pada saat itu dia berdoa, ya Allah, kalau saya benar, munculkan kebenaran, buktikan kebenaran. Kalau saya memang salah, ya Allah, hari ini saya siap menerima teguran kesalahan saya. Apa yang terjadi? Tengah hari bolong, tidak mendung, itu ada petir menyambar kepada raja-raja yang menyaksikan eksekusi Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Semua kolega-koleganya pada itu mati semuanya disambar petir. Inilah kebenaran, inilah makna daripada hijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah, apalagi dalam hadis ini dijelaskan, ayyuhibbul mar'u la yuhibbuhu illa lillah.
Ya, katanya mencintai manusia hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Kita ini menghargai orang bukan karena kekayaannya. Kita ini menghargai orang bukan jabatannya. Kita ini menghargai orang bukan kedudukannya. Tapi yang diperintahkan adalah karena keibadahannya, karena akhlaknya, karena keimanannya, karena kesopanannya. Maka di dalam satu hadis, man tawadda'a li ghaniyin, ya, man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu faqad zahaba sulusa an dinihi. Siapa yang tunduk sama orang kaya karena kekayaannya, maka akan dihilangkan sepertiga dari agamanya. Hadirin jamaah, berarti kalau cinta kita kepada manusia bukan karena yang lain, memang karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ketika Syekh Madian Al-Ghaus ditangkap sama tentara Perancis, dimasukkan ke dalam kapal yang besar, siap mau dibawa ke Paris. Kapal ini di dalamnya banyak ulama yang tertangkap, banyak kaum muslimin, ratusan jumlahnya. Saat itu kapal sudah mau berlayar, layar sudah dikembangkan, ini kapal tidak bisa berjalan. Maka semuanya kru-kru kapal mengatakan, ini gara-gara Syekh tadi terakhir dia kita masukkan, ini nggak bisa berlayar, padahal angin kencang ini, nggak tahu kenapa nggak bisa berlayar. Maka ada diusulkan, keluarkan Syekh Madian ini dari kapal, insya Allah bisa berjalan, gitu ya. Nah, begitu mau dikeluarkan, Tuan, ya Tuan silakan keluar, bebas dari tahanan ini. Nggak bisa saya bebas. Kalau mau bebas, bebaskan semua kaum muslimin yang ada di kapal ini. Ulama-ulama yang tertangkap dan siap mau dibuang ke luar negeri, tolong dikeluarkan dari kapal ini, baru saya akan keluar. Itulah mencintai manusia karena Allah. Terakhir, agar kita ini mendapat halawatul iman, alias kita ini menggapai makna hijriah yang sebenarnya, maka di sini dianjurkan wa ayyakrahu ayyauda fil kufr, membenci sikap kekufuran. Banyak sikap kekufuran pada diri kita, maka harus segera dibuang, disingkirkan, agar kita ini benar-benar mendapatkan halawatul iman. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas keimanan, keibadahan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu alim. Aku liqauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li waikum wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.